Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita memuji kebesaran Allah SWT atas segala rahmat kasih sayang Allah SWT. Kita kembali melanjutkan pembelajaran pendidikan kemuhammadiyaan oleh Pak Nasir. Masih belajar dari rumah, mudah-mudahan tahun ajaran baru nanti insya Allah kita sudah kembali ke sekolah seperti biasanya. Amin. Salam dan salawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui oleh baginda di akhirat waktu hisab nanti di padang mahsyar insyaallah. Baik para siswa kelas 10 SMK Muhammadiyah Bungerok, kita lanjutkan pembelajaran kita di semester genap ini di tahun 2021 masih belajar jarak jauh, masih belajar online. Kita lanjutkan pertemuan ketiga untuk fungsi dan tugas Majelis Persyarikatan Muhammadiyah. Setelah yang lalu kita sudah bagian 1 dan bagian 2, ya. Hari ini kita selesaikan fungsi dan tugas Majelis Persyarikatan Muhammadiyah. Yang kemarin sudah 8 kita bahas. Hari ini kita selesaikan, berarti masih ada 5 majelis yang kita bahas pada hari ini secara singkat, ya. Baik, kita mulai. Yang pertama untuk nomor 9, yakni Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan. Nah, dari nama majelisnya tentunya kita sudah bisa sedikit paham apa tugas dari Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan di Persyarikatan Muhammadiyah ini. Ya, tujuan kalau secara umum tentunya adalah meningkatkan ekonomi dan menciptakan wirausaha-wirausahaan di dalam lingkup Persyarikatan Muhammadiyah itu secara umum. Namun fungsi utama daripada Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan ini adalah bagaimana meningkatkan kualitas ekonomi umat sehingga mereka bisa mandiri, keluar dari jerat kemiskinan, meningkatkan dirinya dari keterbelakangan, dan senantiasa jauh dari kebodohan-kebodohan yang ada di masyarakat yang kita biasa sebut masyarakat ekonomi ke bawah istilahnya. Jadi hadirnya Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan di Persyarikatan Muhammadiyah ini adalah penyemangat ataupun salah satu jalan bagi kita yang ada di Persyarikatan Muhammadiyah untuk meningkatkan kualitas keekonomian kita di masyarakat, agar kita ini tidak bergantung banyak pada penggajian-penggajian yang ditanggung oleh pihak-pihak perusahaan kah, pihak negara kah, dan lain sebagainya. Namun kita mampu berdiri di atas kaki kita sendiri, apakah itu dengan pola membuat wirausahaan atau produk-produk ekonomi yang bisa membuat kita mandiri. Nah, itulah menjadi salah satu solusi, bahkan membantu pemerintah sebenarnya dalam mengatasi problem kemiskinan, keuangan, ekonomi, dan yang ada di masyarakat. Nah, peran dari Majelis Ekonomi ini adalah jalan atau penyemangat kita dalam edukasi ekonomi agar kita ini, ekonomi umat itu berkualitas. Nah, seperti itu secara singkat ya. Baik, berikut kita masuk di Majelis Pustaka dan Informasi. Berbeda jauh dari nomor 9 Ekonomi dan Kewirausahaan, Majelis Pustaka dan Informasi ini tentunya adalah bagaimana keilmuan, ya, baik buku cetak maupun elektronik digital. Buku digital sekarang lumayan laku di dalam bentuk PDF di HP kita, di laptop kita, dan seterusnya. Nah, di Majelis Pustaka dan Informasi ini mereka bertugas ya untuk bagaimana meningkatkan pengelolaan dan pelayanan di bidang perpustakaan. Bagaimana peran dari Majelis Pustaka dan Informasi memberikan edukasi pengembangan, membagikan informasi khusus kepada warga persyarikatan maupun masyarakat luas. Jadi hadirnya buku-buku baru ya, baik dalam bentuk cetak maupun digital,
itu peranan dari Majelis Pustaka dan Informasi adalah membagikan, mengedukasi masyarakat agar giat membaca, ya, sebagaimana kita tahu dalam sebuah kalimat mutiara, kalimat bijak, ilmu buku itu adalah jembatannya ilmu. Jadi memberikan edukasi bukan hanya dalam buku-buku agama, pustaka keagamaan, seperti tadi ekonomi dan kewirausahaan, banyak sekali bentuk-bentuk bukunya, apakah dia sifatnya digital maupun cetak. Itu salah satu daripada fungsi dari Majelis Pustaka dan Informasi. Berikutnya di nomor 11, Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi hampir di tiap negara itu memiliki HAM namanya, Hak Asasi Manusia, yang didasarkan pada hukum yang berlaku, baik itu hukum internasional maupun hukum yang ada di tiap-tiap negara. Untuk kita di Indonesia ini sangat-sangat menghargai hak asasi manusia, ya, dalam segala bidang, bahkan diatur dalam perundang-undangan. Maka Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia di Persyarikatan Muhammadiyah ini bagaimana mengedukasi, memberikan penyegaran, penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya hak asasi manusia, baik dalam berdemokrasi, ya, baik dalam ilmu pendidikan, ya, maupun lain sebagainya yang menjadi hak daripada setiap warga negara di Indonesia. Itulah salah satu dibuatkan undang-undang sebagai tamengka, sebagai pelindung agar hak asasi manusia ini bisa ditegakkan. Tapi bukan berarti kita sewenang-wenang, ya, bukan. Tapi kita masih dalam koridor hukum yang berlaku di negara kita. Secara singkat. Bagian 12, Majelis Pelayanan Sosial. Ya, kalau dari kalimatnya, ini kita punya MPS ini, ya. Di dalam MPS ini, Majelis Pelayanan Sosial, ini peran daripada kaderisasi dari segala penjuru, segala tingkatan, ya, itu dibutuhkan. Ketika ini yang tidak berhenti di Muhammadiyah. Selain gerakan dakwah, ini yang tidak berhenti di Muhammadiyah adalah pelayanan sosial. Tiap waktu kita gerakan sosial, zakat, sedekah, infak, wakaf, dan lain sebagainya. Kita gerakkan seperti itu agar profesionalitas dalam pelayanan sosial itu bisa terus meningkat di warga Persyarikatan Muhammadiyah. Ya, kita membantu pelayanan sosial, ya, banyak sekali. Apakah kita bangun klinik, panti asuhan, panti jompo, anak jalanan, menyantuni yatim, dan seterusnya, itu termasuk pelayanan sosial. Bahkan ketika ada bencana sekalipun, pelayanan sosial Muhammadiyah ini selalu terdepan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat, ya. Ke-13 yang terakhir, ya, Majelis Lingkungan Hidup, ya. Ini Majelis Lingkungan Hidup MLH, ya. Ini bagaimana Muhammadiyah memberikan suatu perhatian khusus, bukan hanya dari segi sosial, dari segi agama, dari segi ekonomi, kewirausahaan, dan lain sebagainya, pendidikan, tetapi Muhammadiyah memberikan perhatian tentang bagaimana pengelolaan lingkungan yang benar, membangun kesadaran tentang pentingnya kelestarian lingkungan hidup. Tak bisa disangka, tak bisa kita sangkal, ya, bahwa lingkungan hidup itu sangat penting untuk keberlangsungan hidup. Kapan-kapan lingkungan hidup ini tidak tertata dengan rapi, tidak terurus dengan semestinya, maka rusaklah lingkungan tersebut, sehingga yang dirugikan adalah kita semua. Contoh, tebang pohon tanpa pandang bulu istilahnya, ya, yang akibatnya pengundulan, panas, banjir, ya, kalau nggak sekali panas sekali banjir, dan seterusnya dan seterusnya. Maka kita di Muhammadiyah, Majelis Lingkungan Hidup ini memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana memberikan pengertian, memberikan kesadaran tentang bagaimana pentingnya pengelolaan lingkungan yang benar.
sampah-sampah plastik, sampah-sampah daur ulang, dan seterusnya. Diberikan edukasi-edukasi kepada masyarakat agar bagaimana bisa mengolah dan menjaga lingkungan kita ini agar tetap asri dan lestari. Itulah salah satu dari tugas dari Majelis Lingkungan Hidup di Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, ini 13 majelis sudah kita bahas dibagi menjadi 3 pertemuan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya dimohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.